Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini kita akan membuat donat dengan waktu yang singkat, mudah, dan tentunya empuk. Nah, ikuti saya untuk menu pembuatan donat kali ini. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat donat adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah tepung terigu, dan jenis tepung terigu yang kita gunakan adalah tepung terigu protein tinggi. Kandungan proteinnya ini berkisar antara 11 sampai dengan 13%. Jadi kita butuhkan yang protein tinggi karena untuk pembentukan kerangka bodi daripada adonan donat. Kemudian gula pasir juga kita masukkan. Ini kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Tepung terigunya 250 ya kawan ya. Baik, ini saya masukkan gula pasirnya 2 sendok makan. Oke. Berikutnya kita masukkan ragi instan atau yeast. Nah ini, jadi bedanya di pembuatan donat ini kita menggunakan jumlah yeast sedikit lebih banyak. Kalau dalam ilmu patisserie biasa kita sebut dengan no time do, di mana kita bisa menambahkan jumlah yeast agak banyak. Ini karena sempitnya waktu, tetapi jangan khawatir, pemberian yeast sedikit berlebih ini tidak akan mempengaruhi cita rasa asam pada pembuatan donat, kecuali memang kita membutuhkan masa proving atau fermentasi yang berlebih. Baik, berikutnya kita masukkan juga susu bubuk 1 sendok makan. Oke, lalu kita masukkan vanili. Oke, vanilinya juga kita masukkan. Vanili yang kita butuhkan ini 1 sendok makan ya kawan ya, 1 sendok teh maaf. Oke, atau 1 kemasan semacam ini. Baik, lalu kita tambahkan juga kuning telur. Kuning telur di sini memiliki fungsi untuk melembutkan tekstur dari donat secara alamiah. Baik. Kita masukkan kuning telurnya. Semua bahan sudah kita masukkan. Jangan lupa juga kita tambahkan dengan baking powder. Jadi kita tambahkan baking powder kurang lebih setengah sendok teh. Baking powder ini memiliki fungsi untuk mengokohkan donat. Jadi ada beberapa bahan yang memiliki fungsi melembutkan, tapi juga ada bahan yang memiliki fungsi mengokohkan. Baik. Semua bahan sudah kita masukkan kecuali margarin dan garam. Sengaja margarin dan garam tidak kita masukkan sekarang. Kalau sudah kita masukkan semua bahan semacam ini, langkah berikutnya, kawan, kali ini saya akan membuat adonan ini dengan teknik manual ya kawan ya. Ada beberapa teknik yang harus kita perhatikan dalam pengadukan secara teknik manual. Caranya, yang pertama kita tuang cairan, baik secukupnya saja. Lalu kita gunakan jari-jari kita, upayakan jari-jari ini kaku. Kita putar semacam ini, jadi tidak diuli, tapi cukup dibuat adonan ini menjadi menggumpal. Kita putar. Baik, ini sudah ada gumpalan. Kita tuang lagi cairannya, sampai adonan ini betul-betul menjadi adonan yang menggumpal. Jangan sekali-kali kita menuang sedikit cairan lalu kita uleni, karena nanti akan terjadi tepung yang nyelip atau tepung yang tersembunyi sehingga tidak bisa maksimal konsistensi adonan yang kita dapatkan. Baik, ini sudah menggumpal. Ini boleh juga kawan, untuk memudahkan proses berikutnya, adonan yang menggumpal ini kita tampung terlebih dahulu semacam ini. Jadi kita tampung yang gumpalan-gumpalan. Berikutnya tepung atau adonan yang masih berupa tepung, kita tuangi cairan lagi, putar lagi, sampai seluruh adonan ini menjadi gumpalan yang cukup besar. Sisihkan lagi gumpalannya, terus kita lakukan, karena kembali lagi teknik yang kita pakai adalah teknik manual, dan ini berlaku untuk semua jenis adonan bread atau adonan roti. Jadi mau bikin donat, mau bikin roti manis, roti tawar, atau apapun secara teknik pembuatannya, ini semacam ini. Baik, sudah menggumpal semuanya, sudah tidak ada tepung yang kering, kita kembalikan ke dalam baskom. Nah, semacam ini, kita tes lagi tingkat kelembutan adonan ini. Boleh sedikit agak lembek, boleh saya tambahkan sedikit saja supaya adonan ini agak sedikit lembek. Oke, sedikit. Kemudian kita tambahkan dengan margarin. Kawan, margarin kita masukkan di akhir ini juga punya alasan. Jadi alasannya supaya yeast atau ragi roti yang di awal tadi sudah kita masukkan, dia berkembang terlebih dahulu. Jadi kita masukkan margarinnya. Boleh juga ditambahkan dengan sedikit garam.
Saya masukkan sedikit garam, sedikit saja. Oke, siap untuk kita uleni. Nah, inilah cara yang praktis bagaimana sih cara membuat donat. Mungkin kawan di rumah pernah punya kendala di proses pembuatan adonan donat, kok istilahnya terlalu keras atau mungkin terlalu lembek. Nah, solusinya seperti tadi kawan. Jadi kita buat adonan menggumpal terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengontrol konsistensi atau tekstur dari adonan yang kita inginkan. Oke, ini kita uleni sampai betul-betul menjadi adonan yang kalis. Tandanya kalis karena kita menggunakan baskom berbahan dasar dari plastik, dia nanti tidak akan lengket di baskom ini. Uleni lagi. Nah, jadi ini mudah sekali kawan dibuat. Silahkan barangkali kawan-kawan di rumah mau membuat bersama keluarga. Ini sungguh mengasihkan. Ya, ini sudah mulai tampak kalis adonannya. Kalau sudah kalis, selanjutnya kita bisa bulatkan. Oke, kita bulatkan. Dan kita letakkan di atas meja. Kita istirahatkan kurang lebih sekitar 5 menit saja, karena kita menggunakan metode no time do tadi, sehingga proses pengistirahatannya tidak perlu terlalu lama. Ya, ini setelah 5 menit kita dapatkan adonan menjadi setengah mengembang. Kita tabur dengan sedikit tepung dan kita bagi menjadi beberapa bagian. Oke, saya akan bagi menjadi 10. Saya akan bagi menjadi 10 bagian. Untuk ukurannya selera ya kawan ya. Kalau suka yang kecil bisa kita bagi lagi lebih kecil lagi, bisa jadi 12 barangkali. Baik. Saya potong lagi. Oke. Saya letakkan, atau bisa juga kita timbang supaya ukurannya bisa sama. Baik, saya sudah dapatkan 10. Saatnya kita bulatkan, dan teknik membulatkannya pun juga harus kita perhatikan, karena nanti akan menentukan hasil halus tidaknya permukaan dari donat. Proses pembuatannya slow motion untuk proses pembulatan dari adonan yang kita buat. Oke. Ambil sedikit tepung, letakkan, bulatkan. Semacam ini. Baik. Tekan lagi, bulatkan. Oke. Kita bisa ulangi lagi pada beberapa bagian donat yang sekiranya kurang halus. Kita bisa ulangi lagi, sehingga seluruh permukaan dari donat ini akan menjadi halus. Baik, yang pertama kayaknya kurang halus, saya tekan lagi. Baik, semuanya sudah. Saatnya kita istirahatkan lagi. Dan saat proses pengistirahatan sebaiknya kita kembali tutup lagi supaya dia menjadi sedikit lembab nantinya. Oke, istirahat lagi kurang lebih sekitar 5 menit sampai adonan menjadi setengah mengembang. Setelah setengah mengembang, kita bisa buka dan kita lobangi bagian tengahnya semacam ini. Kemudian kita angkat, kita bulatkan, tarik sampai seluruh sisi-sisinya ini memiliki ukuran yang sama. Jadi seperti pipa yang dilingkarkan, besarnya sama seluruhnya, semacam ini. Kita ulangi sampai semua donat ini memiliki lubang di bagian tengahnya. Oke. Jari kita ini bisa diberi dengan sedikit tepung. Ulangi lagi semacam ini. Angkat, bulatkan. Ya, baik. Tinggal satu. Bulatkan dan istirahat lagi.
Jadi untuk proses pembuatan donat ini tergolong pada jenis bread, ini memang membutuhkan waktu proses kembang dan juga pengistirahatan yang cukup untuk memaksimalkan hasilnya nanti. Kita istirahatkan. Kalau sudah istirahat kurang lebih sekitar 3-5 menit, nanti siap untuk kita goreng. Ya, sekiranya sudah siap untuk kita goreng, ini kita masukkan ke dalam minyak yang sudah cukup panas. Kita masukkan. Teknik menggorengnya kawan yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi untuk menggoreng donat ini ada tekniknya. Yang pertama, setelah donat ini kita masukkan, ini kita balik. Ini pembalikan pertama. Karena untuk menggoreng donat tidak boleh dibolak-balik. Jadi hanya 2 hingga 3 kali pembalikan saja. Nah, seperti ini. Ini kita biarkan sampai di bagian bawahnya, karena donat ini kan ada yang terbenam di dalam minyak, ada juga yang di permukaan minyak yang tidak tersentuh oleh minyaknya, sehingga suhu yang panas ini pada donat yang terbenam di dalam minyak. Oleh karena itu, di proses penggorengan ini tidak boleh dibolak-balik, supaya nanti tidak kita dapatkan kulit donat yang tebal, yang pada akhirnya saat kita nikmati donat tersebut, dia menjadi keras di bagian kulitnya. Nah, kalau sudah bagian tepinya atau bagian sisi yang terbenam di minyak ini sudah berwarna kecoklatan, baru boleh kita balik. Kita hanya diperbolehkan menggeser posisi saja, semacam ini, kita geser-geser. Karena kan beberapa kadang kita jumpai juga kompor yang tidak merata warnanya. Nah, ini sudah mulai berubah kecoklatan, kita balik. Oke, kita balik semacam ini. Jadi kita biarkan lagi sampai donat ini kedua sisinya berwarna kecoklatan. Oke. Baik. Ini nampak sekali donat yang kita buat, dia mengembang. Pengembangan ini bisa kita dapatkan dari 2 hal. Yang pertama yeastnya atau raginya, dan yang kedua ada tambahan baking powdernya yang juga memberi efek mengembangkan. Baik, semuanya sudah mengembang. Kedua sisinya juga sudah berwarna kecoklatan, siap untuk kita angkat. Nah, seperti ini. Kita bisa tempatkan terlebih dahulu di tray. Dan sebaiknya tidak boleh tumpang tindih kawan ya, supaya nanti donat ini tidak menjadi kisut. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung menghias. Kita bisa langsung menghias menggunakan glaze atau apapun boleh. Jadi saya langsung mengerjakannya. Saya akan mencelupkan donat ini. Kita bisa pilih donatnya yang mana yang berwarna cantik atau bagian mana yang kurang cantik, ini yang kita celup. Oke. Iya. Cukup panas. Baik. Ini glaze-nya bisa kita aduk-aduk, jadi ini cantik sekali. Bulatan donatnya keren, halus. Celup lagi, luar biasa, masih panas. Iya, wih. Jadi kalau menggunakan glaze langsung saja nggak masalah kawan. Atau kalau misalkan kita suka dengan menggunakan taburan gula donat, juga boleh, bebas untuk toppingnya, silahkan. Mau pakai coklat boleh. Oke, saya gunakan glaze dan juga ada kacang. Kita bisa pakai taburan kacang, jadi ada glaze, ada kacang juga. Nah, kita tabur dengan kacang. Pentaburannya juga bebas, bisa kita taburkan semacam ini, atau kita balik donat yang sudah kita celupkan ke glaze langsung ke kacangnya juga boleh. Bebas-bebas saja, silahkan. Satu contoh lagi, ini untuk menunjukkan di bagian tengahnya betapa donat kita ini keren. Tara! Sudah jadi donat kita, siap untuk kita hidangkan kawan. Segera mumpung masih panas ini bisa kita nikmati. Ya. Jadi ini kawan, donat yang kita buat, cepat membuatnya dan juga lembut. Kembali lagi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan.
Yang pertama tadi di teknik pembuatannya, gumpalkan dulu adonannya. Yang kedua di teknik menggorengnya, jangan sering dibolak-balik. Yang ketiga, jangan pernah memasukkan lemak terlalu banyak di dalam adonan donat supaya donat ini tidak banyak lemak yang terserap di dalamnya. Padahal kita menggunakan minyak biasa. Tapi kalau misalkan kita menggunakan minyak padat, ini akan jauh lebih bagus lagi. Oke, saatnya kita nikmati. Ya, saatnya kita nikmati kawan, mumpung masih panas. Ya, ini yang paling seru ini. Jadi seperti ini donatnya, kita tarik, kita bisa lihat di bagian tengahnya. Wih, masih panas, kelihatan sekali uapnya. Mantap. Jadi nikmat sekali, empuk, lembut. Oke, enak sekali. Kawan, silakan coba resepnya. Dan kembali lagi, kita sudah mencoba membuat donat. Satu pesan saya untuk kawan-kawan di rumah semuanya, jangan bosan mencoba, kan dari mencoba kita bisa. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.